来，这是什么？apa nih? Nah, di situ belajar baca ya. Begitu lihat tulisannya langsung baca. Nah, 1、2、3， 7年级汉语复习课2。再来sekali lagi. 1、2、3， 7年级汉语复习课2。什么意思？apa artinya? 7年级 kelas 7 Hanyu bahasa Han 复习课 复习 是什么？ mengulang. Minggu lalu kita pernah mengulang. Ini lanjutannya ya. 复习课 itu pelajaran mengulang. Ya, artinya masih mengulang yang sudah pernah dipelajari. Hari ini dipelajari lagi, tapi lalu lebih pelan lagi. Juga bahannya lebih sedikit. Biar semua anak, baik anak yang pernah belajar atau nggak pernah belajar bahasa Tionghoa, semua bisa mengikuti ya. Yuk, 再读一次. Sekali lagi baca. Catatan, jangan lupa ya, disiapkan. 1、2、3， 7年级汉语复习课。好， bawahnya ada apa? 词语。什么是词语？ kosakata. Pinggirnya 4 huruf. 汉字笔顺。 Apa itu? 汉字 huruf Han. 笔顺 cara menulis atau langkah-langkah menulis sebuah huruf Han. Jadi nulis Hanzi, nulis huruf Tionghoa itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh seperti menggambar, tapi ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi 这一次 kali ini 有2个部分, ada 2 bagian. 复习 mengulang. Jadi hari ini kita mengulangnya ada 2 bagian. Satu bagian adalah 词语 kosakata. Nggak banyak kosakatanya juga. Yang kedua, melihat bagaimana cara menulis sebuah huruf. Jadi huruf atau kata yang hari ini kita pelajari, sekalian kita nulisnya. Ya, belajar bagaimana nulisnya. Jadi nanti semuanya perhatikan ya. Nggak ada yang ngobrol. Kalau suruh baca, baca. Kalau suruh memperhatikan, memperhatikan. Jadi jangan ada yang sambil ngobrol, sambil main-main meskipun di rumah. Serius ya, biar semuanya pintar. Kita mulai dulu. Nah, yang pertama ini adalah mengulang apa? Apa tadi kosakata? 词语. Iya. Yuk, coba semua ikut laushe. 词语. Ya, 什么是词语? Apa itu 词语? Kosakata. Jadi hafalkan satu buah huruf, satu buah kata, yaitu 词语. 2 huruf, 1 arti. Ya, yuk lai. 先跟老师读. Ikut laushe baca dulu ya. Karena apa? Ini kita pernah belajar, tapi kita mengulang. 上课. 上课. 第2， 下课，下课。第3， 放学，放学。Nah, di situ ada strip, itu artinya itu atau. 下学，下学。下一个，第4， 几点。 Ingat, itu bacanya ji, i, ji. Itu ji, jangan ji, bukan ji. Ji, tian. 1、2、3. Ji, tian. Sekarang gabungan. 第4 kan ti, yang keempat sama yang ke-1 digabung. 第5, kelimanya jadi 几点上课? 几点上课? 好，第6 itu gabungan apa? Gabungan 第4 keempat dengan 第2 dengan kedua. Jadi digabung
几点下课？几点下课？好，下一个第七. Sekarang gabungan apa? Masih depannya adalah 几点. Gabungan keempat dengan ketiga. 第四跟第三. Keempat dengan ketiga. 几点放学？几点放学？好，最后 terakhir 第八. 一节课. Perhatikan ke keluar udara. 一节课. 好, sekarang bisa baca ya dari ti sampai tipa. 一起读, semua bareng baca. 一二三上课下课放学下学几点上课几点下课几点放学一节课. Alah, gampang kan? Yuk, sekarang artikan ya. 上课. 什么是上课? Masuk pelajaran. Artinya apa? Masuk ke kelas mulai KBM. Itu namanya 上课. Nah, kebalikan dari 上 itu adalah 下. 下课. Jam istirahat. Itu 下课. Tapi ini jam istirahatnya itu di sekolah. Khusus di sekolah ya. Baru disebut 下课. Kalau di pabrik atau di tempat lain, istirahat itu bukan 下课. Ada istilah 休息时间. Beda lagi ya. Nah, 第三. Ini ada dua kosakatanya. Satu, 放学. Satu lagi, 下学. Artinya sama, yaitu pulang sekolah. Jadi kalau kalian mau mengatakan saya sudah pulang sekolah, ada dua kata yang bisa digunakan untuk pulang sekolah. 我放学了. Saya sudah pulang sekolah. Le itu mengatakan sesuatu sudah dilakukan. Itu pakai le ya. Atau 我下学了. Dua-duanya boleh ya. 好. Sekarang 第四. 几点. Kalau 几 sendiri artinya apa? Kita pernah belajar di minggu ke-1 ada di situ. 几itu berapa? Di situ kan ada umur berapa, kelas berapa, ya kan? Apa itu umur berapa? 几岁. Ingetin kalau udah belajar ya. Kalau kelas berapa? 几年级. Sekarang di sini kita juga belajar yang ada ji-nya. Tapi belakangnya adalah dian. Ini nanya tentang waktu, jam berapa. Itu ji dian. Ya. Sekarang nanya. 第五 gabungan kata ya. 几点上课. Jadi apa artinya? 上课 apa tadi? Masuk kelas, mulai belajar. Itu namanya 上课. Sekarang nanya. 几点上课. 几点-nya apa tadi? Jam berapa. Jadi disatukan. 几点上课. Artinya jam berapa masuk kelas mulai belajar. Itu 几点上课. Ya. 好，第六. Sekarang kebalikannya, bukan masuk kelas untuk belajar, tapi istirahat, jam istirahat. Sekarang nanya, jam berapa jam istirahat? Apa itu jam berapa? 几点. Jam istirahat? 下课. Jadi kalau nanya, kamu jam berapa istirahat? Apa itu kamu? 你几点下课. Begitu ya. 好，下一个. Sekarang nanya pulang sekolah. 几点放学. Jam berapa pulang sekolah?
Boleh nggak fangxue-nya diganti dengan kata yang lain? Boleh. Kata apa yang diganti? Artinya tetap sama dengan fangxue. Apa tadi? Xiaxue. Jadi boleh juga ji dian xiaxue. Begitu ya. Tahu ada di mana itu xiaxue? Di ketiga. Yang belakangnya fangxue itu xiaxue. Nah, hanya di sini langsung nggak nulis lagi ya. Hao di pa i jie ke. Nah, perhatikan tempo hari waktu kalian mengerjakan tugas, di situ ada suruh kalian mengartikan kosakata. Apa tuh i jie ke? Ini disatukan, maksudnya 1 jam pelajaran. Bukan berarti 1 jam. 1 jam pelajaran itu disatukan artinya. Misalkan 1 jam pelajaran itu hanya 40 menit. Begitu ya, itu 1 jam pelajaran. Oke, itu. Yuk baca lagi. Hafalkan tulisannya. Usahakan enggak melihat pinyin ya, kenali tulisannya. Lai, kaishi, mulai. 1, 2, 3, 上课下课放学下学几点上课几点下课几点放学一节课 会了吗? Bisa? Nah, ini nanti ada tugas merekam ya. Ini bacaannya direkam. Kalian kalau Lause nggak suruh kalian menghafal di luar kepala, boleh nggak dihafal di luar kepala, tapi harus kenal tulisannya, bacanya harus lancar dan benar. Makanya diulang-ulang dulu ngikuti Lause dari video ya. Yuk kita sebelahnya. Nah, ini sekarang yang sebelah kanan itu adalah membentuk kalimat pendek. Yuk, ti. Depannya apa? Kami atau kita. Shishama. Apa itu? Woman. Di depan udah ada ya. Kita masuk kelas mulai belajar. Gimana ngomongnya? Woman shang ke. Nah, Tia, yang kedua, kalian sudah istirahat. Artinya udah bel istirahat. Ayo kalian boleh main. Nah, jadi ngomongnya gimana? Kalian niman xia ke le. Le itu artinya sudah. Oh, kalian sudah waktunya istirahat. Jadi sekarang sudah jam istirahat itu xia ke le. Nah, ini depannya lalu ganti-ganti ya. Yang ke satu subjeknya adalah woman. Yang kedua subjeknya niman. Yang ketiga subjeknya mereka. Apa itu mereka? Tamen. Men-nya semua sama, berarti jamak. Ini yang ditanya itu banyak orangnya ya. Tamen fangxue le. Ingat tadi apa itu fangxue le? Sudah pulang sekolah. Nah, siapa yang udah pulang sekolah? Tamen. Mereka sudah pulang sekolah. Nah, sekarang nanya. 第四，我们几点上课? Misalkan ada anak baru nih, nggak tahu jam berapa mulai jam pelajaran. Dia nanya, kita jam berapa mulai masuk kelas untuk belajar? Nanyanya, 我们几点上课? Depannya, nyusunnya, caranya kalian perhatikan. Ngomong dulu subjeknya, woman. Kemudian nanya tentang waktu. Ini waktunya itu pertanyaan. 几点? Jam berapa? Nanya waktu kan? Jadi harus sesudah subjek. Ngapain? 上课, masuk kelas. Jadi masuk kelasnya sesudah keterangan waktu. Itu cara nyusunnya. Ya, 好第五. Sekarang nanyanya, kalian jam berapa jam istirahat? Apa tuh kalian? Niman. Jadi, 第五, 你们几点下课? Susunannya sama kan? Hanya subjeknya diganti-ganti. Tadi 上课, sekarang 下课. Nyusunnya sama. Subjek, keterangan waktu, kemudian jam istirahat. 你们几点下课? Itu cara menggunakan kosakata ya. 第六,
Keenam, 他们几点放学? Nah, itu belakangnya tanda bacanya salah, bukan pakai titik harusnya wen hao, pakai tanda tanya. Kalian ganti nanti ya. 他们 mereka, 几点 jam berapa, 放学 pulang sekolah. Jadi mereka jam berapa pulang sekolah? Oke, 好，第七，一节课有几分钟? Nah, ini belakangnya ji itu ada fen chung. Ini kosakata baru. Di situ Lause kasih pinyin-nya. Fen chung. 2 huruf terakhir ya. Artinya apa? Menit. Jadi ini nanya. 一节课 1 jam pelajaran. 有 什么是有? Ada. 几分钟 berapa menit? Ya, yuk yang tici ke-7 coba baca dulu. 一节课有几分钟? 1 2 3. 一节课有几分钟? Ya, yuk sekarang dari atas ya. 第一 sampai 第七 一起读. Dengerin kalau langsung ngomong apa artinya? 一起读. Tu itu baca. 一起 bersama-sama. Jadi baca sama-sama. Mulai 第一 sampai 第七. 来 1 2 3. 我们上课. 你们下课了. 他们放学了. 我们几点上课? 你们几点下课? 他们几点放学? 一节课有几分钟? Yang belakang itu paling bawah fen chung. Bisa? Nah, nanti di rumah sesudah jam pelajaran dilatih ya, berulang-ulang sampai betul nadanya. Jangan asal ya, jangan asal belum apa-apa udah direkam. Jangan, ini nanti harus baca kemudian direkam buat video. Nanti jangan nanya Lause lagi ya, bagian mana yang ini mulai direkam. Nah, berikutnya mulai nulis pisun. Tulisan apa ini? Shang. Nah, ini dicatat. Kalau shang sendiri artinya adalah atas atau naik. Tadi di depan, di slide sebelumnya, itu kan ada shang ke. Apa kalau shang ke? Kalau 2 huruf, 1 arti. Artinya masuk kelas untuk belajar. Namanya shang ke. Tapi di sini hanya shang doang. Artinya naik atau di atas. Itu shang. Ya, jadi di dalam Hanyu disatukan beberapa huruf dengan masing-masing satu huruf artinya suka beda. Jadi, 小朋友要记下来. 要记下来 itu harus dicatat. Bagaimana nulis shang? Dilihat itu diulang-ulang. Itu yang merah itu pertama su, heng, heng. Jadi dari su dulu itu namanya su, tuh heng atas, heng bawah. Begitu ya. Nah, pinggirnya adalah susunannya. Nanti kalau kalian nulis di buku kotak, seperti itu nulisnya. 1 langkah 1 kotak. Itu yang paling belakang, yang hitam semua, itu adalah langkah terakhir sesudah jadinya begitu. Ya, shang itu berapa langkah? 3 langkah kan? Tapi di sini ada 4 kotak. Yang depan adalah langkah 1, langkah 2, sama langkah 3. Yang terakhir adalah huruf yang sudah jadinya. Shang. Begitu. Nyalinnya seperti ini. Ya. Ngerti ya? Nah, shang. Berikutnya. Ini apa? Nah, ini agak panjang. Ke. Nah, ini bisa dilihat diulang-ulang. Dari mana ke mana nulisnya. Itu yang merah, itu yang mulai nulis. Tian, heng, ze, ti. Sambung. Su, heng, ze, sambung. Heng, heng lagi bawah. Su dari atas. Pie, na.
Nah, itu urutannya. Di atas ada contohnya ya. Hanya supaya Xiaopengyo lebih jelas, begitu urutannya kalau menulis. Jadi disatukan menjadi shang ke. Kalau ke sendiri, kalau satu huruf artinya apa? Pelajaran. Kalau ke aja artinya pelajaran. Kalau shang ke disatukan KBM. Masuk kelas mulai jam pelajaran itu namanya shang ke. Ngerti ya? Bisa ngikuti laoshi? Ya, mulai jishu. Sekarang yang sebaliknya shang yaitu xia. Nah, ini juga cuma 3 langkah. Apa dulu? Atas dulu. Heng, su, tian. Nah, perhatikan 3 langkah ya. Oke, ini apa bacanya? Xia. Kalau xia sendiri itu kebalikan dari shang, yaitu bawah atau turun. Itu xia kalau sendiri ya. Udah dicatat? Nah, ini berikutnya temannya xia apa? Tetap ke lagi. Sama. Jadi ada xia ke. Nah, nulis ke udah 2 kali ya. Harus hafal cara nulisnya, disusun. Apa kalau xia ke? Jam istirahat. Ya, sambil dihafalkan tulisannya, sambil lihat bagaimana nulisnya. Berikutnya apa nih? Nah, itu pinnya ketutup ya. Ini apa? Fang. Nah, kalau satu huruf, fang artinya menyimpan. Itu fang. Misalkan menyimpan buku di atas meja. Menyimpan kue di atas meja. Itu menyimpan. Fang, menaruh. Nah, itu fang ya. Oke, hao. Udah bisa? Coba. Tian, heng, heng zegou, baru pie. Pie, heng, pie, na. Nah, begitu urutannya ya. Nah, udah fang. Belakangnya ada apa? Artinya pulang sekolah. Xue. Nah, bagaimana nulisnya xue? Ini cara menulisnya. Kalau xue sendiri artinya apa? Belajar. Itu xue. Kalau disatukan, fang xue artinya pulang sekolah. Bisa nulisnya? Coba. Tian, tian, pie, tian, heng gou, heng pie, wan gou, heng. Itu nama-nama goresannya ya. Nanti langsung ajarkan nama-nama goresannya. Nah, jadi kalau Xiaopengyo nulis nggak akan salah lagi. Udah ada contoh ya. Cara nulisnya dan cara nulis di buku kotaknya. Lalu kasih contoh tuh di atasnya ada. Jadi nggak boleh di dempet-dempet nulisnya ya. Satu langkah itu satu kotak. Ingat, harus rapih kalau nulis. Hao,现在是什么? Apa nih? Ji. Apa kalau ji? Berapa? Berapa langkah itu nulisnya coba? Pie, heng, ze, wan, gou. Nah, yang kedua itu disatukan. Ya, jadi cuman 2 langkah. Yang ketiga itu yang hitam, itu artinya udah jadinya begitu. Ya, ini ji. Jadi kalau yang harus digabung nulisnya nggak boleh dipisah-pisah ya. Oke, hao, xiaika. Sekarang apa nih? Tian. Tian itu jam. Jam berapa itu tian. Misalkan jam 1. I tian. Jam 2. Liang tian. Jam 3. San tian. Begitu ya, ngurut. Nah, bisa nulisnya tian. Coba dari atas. Su. Heng. Su. Heng. Ze. Heng. Tian. 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 Bawahnya semuanya tian. Perhatikan arahnya. Yang ke 1 arahnya ke kiri. Yang 3 arahnya ke kanan. Kemudian nulisnya nggak boleh numpuk di tengah. Bentar ya. Kelihatan kan bentuknya menjadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada gabungan dari ji. Ji tian. Jam berapa? Ini mengulang yang dulu. Ji sui. Umur berapa? Ji nian ji. Kelas berapa? Nah, jadi Xiaopengyo kalau kosakata yang pernah belajar jangan lupa lagi ya. Oke, sama Kayla bisa ya. Kalau lupa boleh diulang-ulang dilihat. Nah, terakhir adalah
jie. Masih ingat apa tadi? I jie ke. Itu 1 jam pelajaran ya. Coba dari atas. Heng. Pie. Pie. Heng ze gou. Su. Nah, yang kedua bukan pie, tadi su. Heng. Su. Pie. Heng ze gou. Su. Bisa ya? I jie ke. Jie-nya begitu. Jie sendiri artinya itu banyak. Tapi siapa yang nggak usah nyatet dulu. Udah sampai situ dulu aja. Nah, ini adalah tugas kalian. Suruh ngapain? Udah bisa bacanya hanzi-nya. Lang tu ci yu. Itu ci yu udah diulang-ulang dituliskan. Lang tu itu baca. Baca dulu kosakata yang tadi. Yang atas. Yang shang ke, xia ke, fang xue, ji dian. Yang ada itu ya. Dibaca sampai hafal, sampai bacanya bagus. Berikut nadanya. Ya, kemudian udah hafal, udah lancar bacanya, direkam, dibuat video. Ya, itu aja videonya. Jadi nggak banyak, tapi xiaopengyou harus bagus. Jadi nilainya bagus. Nah, yang kedua, chao xie bi shun. Menyalin urutan menulis tadi. Ya, ada shang ke, xia ke, fang xue. Itu ya, semua ditulis satu kali aja. Nulis di buku kotak-kotak. Ingat, yang masih nulis di buku garis-garis nggak akan langsung nilai. Harus pakai buku kotak. Ingat, siapkan. Ya, nah, itu aja. Kapan terakhir? Siapanya kalau udah selesai, boleh cepat dikasihkan ke laushi. Ya, isinya, tapi harus lengkap. Nggak boleh cuma 1 halaman. Udah dikasihkan. Atau cuman baca 2-3 kata udah dikasihkan. Nggak boleh, itu nggak ada nilai, percuma. Diberesin semua baru kumpulkan ya. Nah, jadi dikumpulkan terakhir kapan? 下个星期, minggu depan, 25号. Tapi kalau besok udah selesai, ya udah besok dikumpulkan. Lusa selesai, lusa dikumpulkan. Begitu ya. Oke. Nah, sampai situ aja. Nah, sekarang kalian masih ada banyak waktu, boleh mulai baca-baca atau mulai menyalin dulu. Menyalin dulu supaya nanti nggak terlalu banyak tugasnya. Ya, banyak baca ya. Lalu lihat banyak anak udah pintar, udah bagus nulisnya. Kemudian menerjemahkannya juga udah mulai benar. Tempo hari yang pertama itu banyak yang salah. Banyak ngambil yang dari Google Translate. Nggak boleh ya, nggak boleh ngambil dari Google Translate. Ingat. Nggak boleh ngambil dari internet, langsung aja dari pelajaran Lao Shi. Ada? Begitu ya. Hao, 再见。